waktu yang indah ini Tuhan. Di dalam doa puasa kami merendahkan hati kami melatih tubuh kami. Karena kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Untuk kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk kami boleh terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Sehingga kami boleh berdiri teguh, berjalan di dalam panggilan yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kami. Kami seperti burung Raja Wali yang berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi penat, tetapi kami semakin tinggi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu yang indah ini kami mau persembahkan bagi Engkau Tuhan. Menjadi waktu yang teduh bagi kami. Waktu kami menyembah Engkau. Waktu kami mengabdi kepada Engkau. Dan waktu kami menanti-nantikan Engkau. Satu kerinduan kami, satu doa kami. Tuhan, puaskan hasrat kami dengan kebaikan Engkau. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita kembali boleh berkumpul ya di tempat ini untuk doa puasa. Saya nggak tahu ya saudara, tapi sepertinya hari-hari ini cepat sekali berlalu. Kayaknya baru kemarin kita doa puasa ya. Sekarang kita sudah doa puasa lagi. Ada suatu sukacita, ada suatu gairah ketika kita kembali berkumpul di rumah Tuhan. Sebetulnya tidak mudah bagi saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran firman. Saya memang orangnya suka belajar. Ketika Tuhan ingatkan firman Tuhan, saya catat di handphone saya ketika saya ada waktu saya pelajari. Jadi handphone saya ini walaupun kecil tapi banyak pembelajaran firman Tuhan yang saya catat di sini. Kenapa tidak mudah buat saya? Karena seringkali saya butuh waktu yang cukup lama untuk menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, yang mana nih yang harus saya sampaikan? Yang mana yang harus dibagikan, yang mana yang memang Tuhan mau dan tepat bagi umat Tuhan. Jadi kadang-kadang butuh itu menanti-nantikan itu cukup lama, kadang cepat, kadang lama, kadang sampai menit-menit terakhir. Udah yang ini aja. Nah seperti itu saudara. Kadang saya juga merenungkan gereja Tuhan tuh setiap minggu diberi firman Tuhan. Setiap pertemuan menerima firman Tuhan. Saya sendiri pernah berkata sama Tuhan, Tuhan, kita setiap minggu dalam ibadah kita menerima firman, diberkati oleh firman. Ketika kita menerima firman di gedung ibadah rasanya begitu semangat, begitu luar biasa. Makasih Tuhan, thank you Lord, terima kasih Tuhan memberikan kekuatan. Namun terkadang dalam perjalanannya, terkadang kita melihat seolah-olah ya ini firman Tuhan dibagikan, tetapi sepertinya tidak begitu terlihat ada pertumbuhan yang signifikan, yang begitu luar biasa. Ya kalau anak dikasih makan tiap hari pasti bertumbuh ya. Dan selayaknya juga kita jemaat Tuhan, setiap hari kita mendapat firman, saat teduh, baca firman. Mungkin kita dengar di YouTube, mungkin kita dengar di tempat yang lain, kita dengar firman Tuhan. Saya pernah, Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan? Bukankah firman Tuhan ketika disampaikan itu menjadi benih yang seharusnya bisa hidup dan bertumbuh luar biasa, menghasilkan buah-buah. Tapi mengapa seolah-olah sepertinya tidak terlalu terlihat? Kemudian Tuhan ingatkan,
Dan itu juga yang waktu hari Minggu kemarin disinggung oleh Pastor Daniel di dalam khotbahnya. Murid-murid Tuhan Yesus, dia 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia diajar oleh sumbernya. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus itu firman, dan dia mengajar langsung. Betapa bahagianya murid-murid diberi kehormatan yang luar biasa, bisa mendengar langsung dari sumbernya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ketika mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus, memang terjadi hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Murid-murid saja mengalami yang namanya mujizat. Mereka orang-orang yang tidak dipandang dunia, tetapi ketika bersama-sama dengan Yesus, mereka melakukan hal yang ajaib dan luar biasa. Ketika Tuhan Yesus mengutus mereka dua-dua pergi ke kampung-kampung, pergi ke desa-desa, apa yang terjadi? Orang-orang disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Mereka pulang dengan begitu bahagia. Tuhan Yesus, ada kuasa yang mengalir dari kami. Ketika kami memperkatakan dalam nama Yesus, kuasa itu benar-benar mengalir. Mereka begitu takjub dan luar biasa. Petrus saja mengalami mujizat, murid-murid mengalami mujizat. Tetapi kita juga belajar di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus begitu keras juga menegur. Berulang-ulang Tuhan Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Berulang-ulang Tuhan Yesus menegur kedegilan hati mereka. Waduh, masih remedial rupanya murid-murid Tuhan Yesus. Saya juga bilang, Tuhan, iya, aku juga. Ketika dengar firman semangat, tapi kadang-kadang ketika berhadapan dengan dunia nyata, berhadapan dengan masalah, kita kembali menjadi kecewa dan kecut hati. Aduh Tuhan, gimana ini Tuhan? Petrus yang luar biasa, dia melakukan mujizat. Mungkin hanya dia ya, nggak tahu lah kalau yang lain. Mungkin saya nggak tahu di dalam firman Tuhan itu hanya dia mungkin yang berjalan di atas air. Kan sesuatu yang luar biasa. Mereka menerima firman dari sang sumber yaitu Yesus Kristus, dan hidup mereka diubahkan. Tetapi kita melihat bahwa hidup mereka belum maksimal. Mereka masih jatuh bangun dalam dosa. Mereka masih maju mundur, maju mundur. Mereka naik kemudian jatuh lagi. Kayak Petrus jalan di atas air. Wah luar biasa. Enggak jatuh, enggak jatuh. Waduh, itu pengalaman yang begitu luar biasa. Supranatural. Tetapi ketika dirasanya tiupan, apa? Tiupan angin. Iya ya, rupanya aku ada di tengah danau nih, bukan di jalan aspal nih. Mungkin berpikir begitu. Beberapa saat yang lalu dia mengalami mujizat yang luar biasa. Tetapi tidak berapa lama kemudian dia jadi tenggelam. Gitu ya Tuhan. Jatuh bangun kita. Sekarang bahagia, bentar lagi kecewa, sekarang haleluya, bentar lagi haleluya. Aduh Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus juga ditegur, Filipus ditegur, sudah lama loh aku tinggal sama kamu, tapi kok kau belum mengenal aku. Bahkan Petrus ketika Tuhan berkata, menurut kamu siapakah aku? Petrus tuh dengan luar biasa dia berkata, engkau adalah, ini dia, Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Pada saat itu iman Petrus begitu kuat. Dia memperkatakan sesuatu yang luar biasa. Dia memperkatakan sebuah kebenaran. Dia memperkatakan sesuatu yang ajaib. Mungkin ketika dia ngomong pun sesudahnya, kok bisa ya aku ngomong seperti ini? Dia berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Sebuah pernyataan yang sangat powerful. Sebuah pernyataan yang sangat hidup. Sebuah pernyataan yang mengubahkan dunia. Tetapi tidak lama setelah itu, ya kalau di Alkitab pastor sering bilang ya hanya beberapa lembar saja.
Kemudian di lembaran berikutnya apa yang Petrus lakukan ketika Yesus ditangkap? Kemudian datang seorang inang-inang pelayan, dia bilang, kan kamu sama-sama dengan dia di Galilea. Apa yang terjadi? Dari mulut yang sama dia berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau Mesias, engkau juru selamat, engkau bukan manusia tetapi engkau anak Allah yang hidup. Tetapi dari mulut yang sama dia berkata, saya gak kenal dia. Kalau kita pelajari firman Tuhan, penyangkalan Petrus itu luar biasa. Pertama dia berkata, aku gak kenal Tuhan. Yang kedua, dia pakai sumpah. Sumpah loh, aku gak kenal Tuhan. Dia memberikan penegasan. Padahal Tuhan bilang gak boleh loh kita bersumpah. Ya, di firman Tuhan yang beberapa minggu lalu kita baca, kita nggak boleh bersumpah, kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak. Tetapi Petrus bersumpah, sumpah gue nggak kenal Yesus. Padahal nggak perlu ya pakai kata sumpah. Kalau Bapak Ibu, adik-adik semua baca lagi, yang ketiga kali dia bukan hanya bersumpah, dia bersumpah sambil mengutuki. Nggak cukup hanya bilang aku nggak kenal Yesus, itu udah menyangkal. Yang kedua pakai bersumpah, yang ketiga pakai mengutuk. Kalau aku salah, mati aku, kan seperti itu ya kalau mengutuk ya. Dari mulut yang sama dia mengatakan, engkau Yesus anak Allah yang hidup. Kau bukan manusia tetapi engkau adalah Allah. Kau Mesias juru selamat. Tetapi dari mulut yang sama dia menyangkal Tuhan Yesus. Saya merenungkan, Tuhan kenapa murid-murid ini seperti ini? Jadi pada waktu itu mereka sudah menerima firman. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian naik ke surga. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, kemarin sudah disampaikan sama pastor kita, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri. Dia benar-benar mau mengajari murid-muridnya. Kita buka di dalam Yohanes 20 ayat 22. Firman Tuhan berkata, ini ketika murid-murid berkumpul di dalam ruangan yang tertutup. Firman Tuhan berkata, dan sesudah berkata demikian, ia, yaitu Tuhan Yesus yang sudah bangkit, mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi, murid-murid dihembusi oleh Roh Kudus. Namun apa yang terjadi? Dikatakan bahwa ayat di bawahnya dikatakan 8 hari kemudian mereka kumpul lagi di tempat yang tertutup. Ketika murid-murid sudah dihembusi Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu sudah ada di dalam dirinya. Tetapi murid-murid masih hidup di dalam ketakutan. Buktinya dia masih hidup di dalam kamar yang terkunci rapat. Mereka kenapa terkunci rapat? Karena mereka takut kalau ada yang menggerebek. Mereka takut kalau ditangkap. Murid-murid takut. Saya renungkan lagi, Tuhan, ketika murid-murid menerima firman Tuhan, murid-murid juga melakukan mujizat, murid-murid melakukan hal yang ajaib, tetapi hidup mereka naik turun, naik turun, naik turun. Maju mundur, maju mundur. Sekarang percaya, besok enggak percaya. Sekarang amin, besok lupa. Sekarang gembira, besok kecewa. Pahit hati, berputar-putar di situ. Tetapi ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka juga masih ada ketakutan. Mereka masih ada di dalam pintu yang tertutup. Mereka takut kalau digerebek sama ahli-ahli Taurat, sama pasukan Romawi. Oh, ini dia pengikut Yesus. Tetapi saudara, ketika murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidup mereka benar-benar berubah. Ketakutan itu hilang. Ketidakpercayaan itu hilang. Dilenyap, lenyap saudara. Mereka enggak jatuh bangun lagi dalam dosa. Walaupun di Kisah Para Rasul ada juga masalah-masalah. Tetapi
menunjukkan bahwa mereka tetap maju di dalam panggilan Tuhan. Mereka tetap bergerak di dalam panggilan Tuhan. Mereka tetap powerful, mereka tetap memiliki kuasa dan otoritas, dan mereka mengerjakan panggilan Tuhan dengan luar biasa. Saya bilang, Tuhan, seringkali kita masih seperti Petrus ketika belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika dengar firman bersukacita, ketika menghadapi pergumulan, menghadapi ketidakadilan mungkin, menghadapi ketidaksukaan teman-teman, menghadapi omongan atau lain sebagainya, kita menjadi kecut dan tawar hati dan lain sebagainya. Tuhan, kami mau maju Tuhan, kami mau maju Tuhan. Kami mau membangun, bukan hanya membangun diri kita sendiri, tapi kita membangun kerajaan Allah di kota ini. Tuhan ingatkan kepada perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Tuhan dengan jelas katakan, semua gadis sudah punya firman. Sama dengan murid-murid ketika dia bersama Yesus, mereka punya firman. Mereka punya pelita dan mereka punya minyak. Buktinya pelita itu menyala. Namun kita punya firman. Kita punya firman. Kita juga punya kuasa. Tetapi mengapa hidup kita sering jatuh bangun? Mengapa kita tidak serius ikut Tuhan? Mengapa kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita? Jawabannya adalah karena kita seperti gadis yang bodoh itu. Dia punya pelita dan dia punya minyak di dalam pelita dan dinyalakan pelita itu. Tetapi kita, gadis bodoh itu, tidak mempunyai minyak untuk persediaannya, saudara. Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Engkau udah punya Roh Kudus dan engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi urapan Roh Kudus itu akan selalu berkurang. Ketika kita melayani, itu berkurang. Ketika kita menghadapi kehidupan ini, itu berkurang. Minyak aja, lampu minyak itu kan pasti berkurang kalau dipakai. Ini handphone aja, dipakai nggak dipakai pasti berkurang. Mengapa jemaat Tuhan jatuh bangun, maju mundur, suam-suam? Karena kita tidak menjaga minyak itu. Maksudnya gini, bukan ketika ada event kita doa puasa, doa terus, tidak. Kita nggak tahu minyak itu habisnya kapan, makanya kita harus bawa persediaan. Artinya Tuhan tegur saya, saudara. Inilah nggak enaknya ya kalau berkhotbah tuh ya, ditegur duluan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya butuh yang namanya penuh dengan Roh Kudus. Kalau minyak kita berkurang, saudara, kalau kita nggak survive dalam kehidupan ini, kalau kita maju mundur, jatuh bangun, sekali percaya, nggak lama lagi kecewa, sakit hati dan lain sebagainya. Pastor sering sekali mengatakan orang nggak berdoa kalau masih sakit hati, berarti nggak berdoa. Artinya ketika di dalam doa, dia tidak menanti-nantikan Tuhan, di dalam doa dia tidak diisi kembali minyaknya, amin. Kalau kita doa, kita harus menanti-nantikan Tuhan sampai minyak itu kembali diisi di dalam diri kita. Kita punya persediaan kembali. Ketika gadis-gadis bodoh itu meminta kepada gadis yang bijaksana, bagi dong minyakmu, minyakku habis. Apa firman Tuhan katakan? Gadis-gadis ini bilang, belilah. Saudara, kita harus beli minyak. Saya bilang, Tuhan, gimana nih? Kayak rohani, tapi sebenarnya banyak kita bocor. Udah kurang minyaknya. HP aja kalau nggak ada chargernya kita repot-hepot. Pinjam power bank dong, power bank. Dibawa kemana-mana, colokan kemana-mana, memastikan ini penuh. Tetapi seringkali kita lupa bahwa kita butuh minyak supaya kita bisa seperti murid-murid di zaman Kisah Para Rasul. Menggenapi panggilan Tuhan dengan gagah perkasa. Mengerjakan panggilan Tuhan dengan luar biasa.
bukan karena kekuatan kita. Yang paling saya takutkan ketika saya nggak dapat pimpinan Tuhan loh. Ketika Tuhan nggak ngomong apa-apa tuh rasanya sedih banget. Tuhan, bener aku nggak tahu apa-apa kalau Tuhan nggak bicara. Kalau Tuhan nggak berfirman, aku nggak punya kekuatan Tuhan. Saudara, apa artinya beli? Beli itu kan pakai uang ya. Jadi kita harus beli urapan gitu, beli Roh Kudus gitu, beli minyak pakai uang. Artinya kita harus bayar harga. Kita harus bayar harga. Setiap kita harus bayar harga. Nggak bisa kita datang sama pendeta, doakan aku biar penuh, biar terisi aku, biar tercas aku. Tapi firman Tuhan katakan kita harus beli. Apa? Beli itu apa? Beli itu kita menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan di dalam firman. Dan menanti-nantikan Dia di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kita datang sama Tuhan. Betapa banyaknya aktivitas rohani kita. Betapa banyaknya kegiatan kita. Tapi kalau kita nggak diisi, kita seperti apa ya? Kaleng kosong nyaring bunyinya. Kita harus diisi dengan firman Tuhan. Kita harus diisi dengan minyak itu supaya pelita itu nyala. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, perikop di bawahnya judulnya itu rasul-rasul menanti-nantikan. Kita juga harus punya waktu menanti-nantikan. Dan orang yang bijaksana, dia tuh menanti-nantikan Tuhannya setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Bukan kalau ada event, kalau ada acara besar, kalau dipanggil pelayanan, baru kita serius doa puasa. Saya bilang, Tuhan, banyak sekali yang harus saya ubah Tuhan. Banyak sekali yang harus, banyak yang terdegradasi Tuhan. Di dalam diri saya sendiri, saya sadar. Tuhan. Makanya mari kita di tempat ini kita menanti-nantikan Tuhan. Kita minta penuhkan kembali kami dengan minyak itu. Jadi kapanpun Tuhan datang, kapanpun mempelai itu datang. Ini mungkin bukan berbicara tentang hari-hari terakhir saja, akhir zaman ketika Tuhan datang. Tapi mana tahu kita yang datang kepada Tuhan, kita dipanggil Tuhan. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, yang bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba adalah yang punya cadangan minyak. Yang selalu punya cadangan minyak, yang pelitanya itu nyala. Jadi mari kita belajar, kita boleh membuat komitmen untuk memastikan diri bahwa kita selalu punya minyak. Amin, Bapak Ibu semua. Amin. Jadi kehidupan kita tuh gak akan jatuh bangun. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dipimpin oleh Roh. Mau ke kiri, mau ke kanan dipimpin oleh Tuhan. Aduh Tuhan. Aduh Tuhan. Rasanya kayak masih jauh banget lah. Seperti itu, tapi aku datang Tuhan, aku rindu. Supaya kita semua senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tapi sebelum doa, mungkin pokok doa dulu ya. Ya, kita berdoa supaya ketua-ketua persekutuan beberapa mengalami persekutuannya dimekarkan. Kita doa supaya setiap ketua persekutuan senantiasa punya waktu untuk boleh duduk diam di hadirat Tuhan, terus diisi oleh firman Tuhan, menjadi gadis yang bijaksana. Persekutuan Si Gunggung sudah dibuka menjadi 2, Sarayon persekutuan Arengka dan Si Gunggung, kemudian ada persekutuan Tangkerang dan Pasir Putih ya, Marpoya, Tangkerang dan Marpoyan, kemudian ada beberapa persekutuan lagi yang menyusul. Kita doakan supaya ketua-ketua persekutuan itu memiliki roh yang kuat, roh yang semangat, yang bukan dikerjakan ya, tetapi Tuhan pasti akan menolong ya. Kita doakan juga mission trip ya. Mission trip anak-anak mahasiswa yang akan pergi ke Rupat bulan 6. Kita doakan supaya mereka pergi ke sana. Mereka boleh berpengalaman dengan Tuhan.
Kita doakan generasi ya, generasi yang akan menggantikan kita. Lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kemudian kita doakan acara Excellent Woman bulan 6, kita akan ada family gathering. Kita doakan juga, apalagi ada